Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza, salah satu mahasiswi program Pascasarjana Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan pembuatan video ini adalah merupakan salah satu tugas mata kuliah kajian kurikulum dan pengembangan bahan ajar sekolah dasar oleh dosen pengampu Ibu Dr. Ratnawati, SPD, MPD. Adapun tugas yang akan saya jelaskan pada saat ini adalah tahapan-tahapan komponen kurikulum yang terdiri dari 1. Tujuan kurikulum, 2. Materi kurikulum, 3. Strategi kurikulum, dan 4. Evaluasi kurikulum. Nah, pengertian kurikulum adalah merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi intinya kurikulum adalah rencana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan memasuki pada tahapan pertama yaitu tujuan kurikulum. Sebelumnya kita harus mengetahui kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Yang mana tujuan pendidikan nasional di dalamnya ada profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi lulusan, di mana terdapat struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran serta asesmen, dan diturunkan menjadi visi dan misi satuan pendidikan serta konteks dan kebijakan lokal. Dan terciptalah kurikulum operasional di satuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Tak lupa pula kita harus memperhatikan yang pertama analisis dan diagnosis kebutuhan, yang mana ada kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat, dan harapan pemerintah. Kemudian tak lupa pula kita memperhatikan pendekatan yaitu survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. Dan yang terakhir, pihak yang terkait atau terlibat adalah kepala sekolah, pengawas, guru, komite sekolah, alumni, dan stakeholder yang ada di dalamnya. Komponen yang kedua yaitu materi kurikulum, yang mana di dalamnya ada intrakurikuler atau muatan pelajaran kegiatan atau pengalaman belajar. Kita ketahui bahwa kegiatan intrakurikuler merupakan proses kegiatan belajar yang dilakukan di sekolah. Kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa di sekolah. Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler ini berdasarkan pada kurikulum yang digunakan di sekolah dan kompetensi muatan yang terdapat di setiap mata pelajaran yang diajarkan guru. Adapun mata pelajaran yang menjadi kewajiban sudah diberikan sesuai jadwal dan diberikan dengan struktur pembelajaran yang tepat. Kemudian yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu menguatkan profil pelajar Pancasila dan membangun pemahaman mengenai isu-isu penting dan melatih kemampuan penyelesaian masalah dalam tema atau isu penting terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, ekstrakurikuler, yang mana ini merupakan sarana bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan melatih keterampilan sesuai minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi kurikulum. Kita lihat strategi yang dilakukan di intrakurikuler. Yang pertama menggunakan berbagai metode atau strategi pengajaran ataupun pendekatan belajar. Kemudian menggunakan berbagai instrumen asesmen dalam menilai progres dan capaian peserta didik. Dan yang terakhir melibatkan guru dalam proses desain asesmen dan moderasi hasil asesmen. Kemudian pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang pertama mengasah kepekaan dan mengeksplorasi isu real dan kontekstual dalam bentuk proyek. Kemudian memberikan ruang lebih banyak bagi peserta didik untuk bekerja mandiri dan fleksibel. Dan yang terakhir melibatkan seluruh komunitas sekolah, peserta didik, guru, staf, dan orang tua, serta narasumber atau profesional. Kemudian untuk ekstrakurikuler bersifat individual dan merupakan pilihan peserta didik dan melibatkan guru atau narasumber profesional dalam melatih keterampilan tertentu.
Yang keempat adalah evaluasi atau asesmen kurikulum. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Dan yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Demikian penjelasan komponen-komponen kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.